Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya, Sunda Ariana. Pertemuan kali ini kita akan membahas manajemen konflik. Bagaimana suatu organisasi bisa mengelola dengan baik konflik-konflik yang terjadi di organisasi agar tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Manajemen konflik sendiri merupakan suatu proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan dan kemudian disepakati bersama. Konflik dalam sebuah organisasi sangat rawan terjadi. Persaingan yang ketat dalam suatu organisasi menjadikan konflik tidak dapat dihindari. Tapi konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengelola. Dalam dunia bisnis, proses mengelola konflik agar tidak berkembang dan merugikan organisasi disebut manajemen konflik. Seperti kita ketahui bahwa manajemen adalah pengelolaan sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan konflik adalah proses yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berselisih atau tidak bersepakat tentang suatu hal yang akhirnya menimbulkan konflik. Jadi manajemen konflik adalah sebuah proses pendekatan yang dilakukan untuk mengelola konflik dengan cara berkomunikasi dengan pelaku konflik dan menjaga kepentingan bersama dalam suatu organisasi sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak terganggu. Menurut Howard Ross, seorang pakar, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau menghasilkan ketenangan dari hasil mufakat. Jadi konflik jadi tidak hilang dalam proses organisasi, namun tetap bisa dikelola agar proses organisasi tetap mengarahkan ke hasil positif. Manajemen konflik dilakukan dengan beberapa tujuan. Yang pertama, mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Yang kedua, menghindari terjadinya konflik. Yang ketiga, mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk mengelolanya, hal pertama yang dilakukan adalah memahami permasalahan. Mendeteksi masalah sangat penting. Saat kita salah mendeteksi masalah, bisa jadi proses pengelolaan konflik yang dilakukan akan gagal total. Ibarat seorang dokter, kita harus mendiagnosis dari mana konflik ini timbul, siapa saja yang terlibat, di mana konflik itu terjadi, dan bagaimana cara yang terbaik untuk mengatasinya. Saat dua hal tadi sudah dijalankan, yang terpenting adalah menyepakati solusi yang tepat bagi konflik tersebut antara pihak yang berkonflik serta komitmen dalam melaksanakan solusi yang disepakati. Selanjutnya, jangan lupakan untuk mengevaluasi progres dari solusi. Saat semua berkomitmen, konflik bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama. Proses mengelola konflik adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer, selain tentu saja ada beberapa kompetensi lain
yang berkaitan dengan organisasi yang juga harus dimiliki oleh seorang manajer. Ada orang yang berusaha menghindari konflik. Menghindari konflik terlihat sebagai pilihan yang tepat. Kenyataannya, itu tidak sama sekali menyelesaikan konflik yang terjadi. Menghindari konflik justru akan terus menghantui dan membuat situasi semakin sulit. Menghindari konflik juga akan meningkatkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terkait, dan hal ini tentu saja akan merugikan tim. Banyak juga yang menganggap menghindari konflik adalah tahapan sebelum terjadinya pertengkaran, dan biasanya akan ada usaha untuk menyampingkan konflik, seolah-olah konflik tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebenarnya, konflik adalah perpotongan antara individu dan pendapat. Konflik tidak langsung mengarah pada pertengkaran. Untuk itu, sebelum terjadi pertengkaran, konflik harus segera diatasi. Penanganan konflik yang tepat dapat menghasilkan situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Untuk bisa mengelola konflik dengan tepat, perlu mengenal pendekatan IBR atau Interest Based Relational. Ini adalah pendekatan konflik yang dikembangkan oleh Roger Fisher dan William Ury. Pendekatan ini berfokus terhadap cara untuk membangun pengertian satu dengan yang lain dan juga membangun rasa hormat yang dapat memperkuat ikatan kedua belah pihak. Pada akhirnya, pendekatan ini dapat membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang harmonis. Berikut ini adalah 6 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, prioritaskan hubungan baik. Bagaimana caranya? Sebelum membahas atau mendiskusikan langsung masalah yang ada, apakah kita mengetahui bahwa konflik dapat memberikan masalah timbal balik dan dapat diselesaikan dengan damai melalui negosiasi yang tepat? Dan kerjasama yang terjalin dengan baik akan memberikan hasil terbaik bagi keseluruhan tim. Mengapa hubungan baik diperlukan? Sangatlah mudah untuk menghindari penyebab konflik dengan cara menyalahkan anggota tim yang memiliki pendapat yang berbeda. Sebenarnya ini adalah pola pikir yang salah. Dengan menyalahkan orang lain dan tidak mau mendengarkan pendapatnya, maka kita gagal menemukan dan mengidentifikasi masalah yang sebenarnya. Cara ini akan merusak hubungan baik di antara anggota tim dan akan memperparah masalah yang ada. Jadi, sebelum mendiskusikan masalah, pastikan bahwa permasalahan yang terjadi bukan sepenuhnya terjadi karena kesalahan seseorang. Posisikan diri sebagai pendengar yang mau mendengarkan semua masukan dari pihak-pihak yang berkonflik dan bukan menuduh. Yang kedua, ingat, masalah terjadi karena kedua belah pihak. Kita tahu bahwa masalah tidak pernah terjadi sepihak. Dalam menyelesaikan konflik harus diingat bahwa kita tidak sedang berusaha menuduh dan menyalahkan seseorang atau sekelompok orang. Untuk itu, perlu saling pengertian untuk sama-sama mencarikan solusi dari masalah yang dihadapi. Kita perlu kolaborasi untuk bisa bersepakat dalam penyelesaian masalah.
Terlepas dari perbedaan pendapat yang dimiliki, kita harus ingat bahwa masalah-masalah yang timbul adalah hanya karena perbedaan perspektif dalam memandang sesuatu. Untuk itu, kita perlu menempatkan posisi kita dari sudut pandang orang lain. Jadi, jika kita mencoba untuk melihat masalah dari sudut pandang orang lain, kita dapat memahami perbedaan pendapat yang ada. Yang ketiga, dengarkan semua pihak. Bagaimana caranya? Hal terpenting yang harus diingat adalah jangan menyalahkan orang lain. Mintalah pendapat semua orang. Sangatlah penting untuk membuat setiap orang berkontribusi dalam diskusi. Keterlibatan setiap orang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah agar setiap orang dapat merasa dihargai. Hal ini diperlukan karena tidak ada seorang pun yang ingin diabaikan. Jika seseorang merasa diabaikan, maka ia akan menjadi agresif. Tentunya ini bukanlah hal yang diharapkan dalam sebuah diskusi. Mengakui dan diakui sama-sama penting. Jadi pastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengutarakan pemikirannya. Jika pendapat seseorang didengarkan, maka ia juga akan mudah untuk mendengarkan pendapat lainnya. Cara mudah untuk membuat orang merasa terlibat adalah mengundangnya untuk berbicara terlebih dahulu. Dengan begini, ia menyadari bahwa pendapatnya juga didengar. Tunjukkan juga bahwa kita benar-benar mendengarkan mereka dengan memberikan kontak mata langsung dan mungkin anggukan. Tapi yang terpenting adalah jangan memotong pembicaraan jika seseorang belum menyelesaikannya. Yang keempat, dengarkan lalu ikuti. Pastikan semua orang saling mendengarkan satu dengan yang lainnya. Ini dapat dilakukan dengan memberi kesempatan berbicara secara bergiliran terlebih dahulu sebelum lanjut ke sesi diskusi. Sekali lagi, tekankan bahwa masalah itu bukanlah masalah seseorang dan tidak perlu membuat alasan. Ini diperlukan karena dengan berbicara secara bergantian, setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan dapat saling mendengarkan satu dengan yang lainnya. Ini juga membangun kemauan seseorang untuk mendengarkan pendapat orang lain, sekalipun itu berlawanan dengan pendapat yang dimilikinya. Yang kelima, pahami fakta yang ada dan nyatakan masalahnya. Caranya adalah dengan menuliskan semua faktanya terlebih dahulu. Lalu tanyakan ke semua orang tentang informasi-informasi yang kita ketahui yang berkaitan dengan fakta-fakta yang telah diungkapkan. Hal ini diperlukan karena terkadang orang lain tidak mengetahui fakta yang kita ketahui. Melewatkan beberapa fakta penting membuat penanganan masalah menjadi tidak akurat. Dengan mengangkat semua faktanya, maka ini juga akan membuat setiap orang mengerti perbedaan pendapat yang dimiliki, dan pada akhirnya ini dapat membantu proses penyelesaian masalah. Dan yang keenam, selesaikan masalahnya bersama-sama. Pada tahapan ini, setiap orang harus memahami dan mengerti permasalahannya dengan baik. Jadi, setiap orang dapat memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Dengan meminta pendapat semua orang dalam mencarikan solusi,
akan jauh lebih baik dibandingkan hanya meminta pendapat dari satu orang saja. Mengapa? Karena mendapatkan solusi dari setiap orang akan membuat orang lain merasa dilibatkan dan dihargai. Bahkan opini dan usulan solusi yang mereka tawarkan pun menjadi bahan yang layak untuk dipertimbangkan. Mendengarkan usulan solusi dari semua pihak, selain menghasilkan lebih banyak pilihan solusi, juga dapat ditemukan solusi terbaik untuk permasalahan yang ada dan juga dapat meningkatkan kepuasan setiap pihak atas keputusan yang diambil. Jangan lupa untuk mengevaluasi setiap solusi yang masuk dan pilihlah solusi yang terbaik yang mendukung semua pihak. Inilah pendekatan yang dapat dilakukan pada saat menghadapi konflik di dalam tim. Semoga video ini bermanfaat dan konflik yang dimiliki dapat diselesaikan dengan tepat. Salam pintar.